warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami kelompok 1 dari kelas 11 IPA akan menyelesaikan tugas prakarya yang diberikan oleh Ibu Latupatsina. Kami akan mewawancarai suatu mebel yang ada di lokasi dengan bosnya yang bernama Om Marson atau yang biasa dipanggil dengan Sony. Oh ya, jadi Om, di sini kami akan melakukan wawancara dengan pertanyaan pertama kami itu tentang kekuatan. Kekuatan mengapa Om ingin membuat mebel tersebut? Mebel ini yang sekarang kita ada di sini itu kenapa? Kekuatan awal apa? Kenapa Om ingin membuat mebel ini? Ya baik, pertanyaan adik tersebut mungkin saja kekuatan modalnya itu awalnya dari kemauan dulu. Dari modalnya mungkin nanti kita usahakan, tapi kalau yang pertama mau membangun suatu usaha pasti ada punya modal dari kemauan. Yang pertama kemauan. Nah jadi dari mebel ini bangun cuma modal nekat saja, cuma modal nekat saja. Jadi dari mebel tersebut sudah begitu maju karena dari modal nekat saja. Selanjutnya dari kekuatan, karena kekuatannya itu dari mulai kemauan ya, kemauan sehingga membuat mebel ini. Lalu selanjutnya itu peluang. Om lihat peluang apa sehingga Om memutuskan untuk membuat mebel? Ya baik, kembali lagi ke pertanyaan yang kedua. Nah, peluangnya karena kita lihat sangat banyak kayu di arus ini. Yang berikut kita cari kayu juga untuk membuat mebel ini gampang. Lalu peluang mebel di sini kan masih sedikit. Jadi peluangnya itu sudah jelas bahwa karena kayu mudah didapat. Ya. Lalu selanjutnya itu kelemahan. Kelemahan apa yang menjadi penghambat mebel ini maju? Ya baik, pertanyaan yang ketiga, sering menjadi penghambat itu kadang-kadang mebel ini menangani proyek. Karena proyek ini tunggu saja pencairan baru bisa datang bayar. Makanya sering jadi penghambat buat mebel. Kalau sarankan ada mebel lagi mungkin saja bisa proyek itu tidak boleh diambil terlalu banyak karena modal kita mati. Setelah kelemahan, ancaman. Nah, kalau ancaman ini sangat signifikan pastinya bahwa ancaman dari mebel tersebut, dari mebel ini sehingga mungkin terkadang kita memutuskan untuk berhenti sudah buat mebel pasti dari kadang-kadang. Nah, ancaman apa sehingga Om pernah seperti merasa bahwa mebel ini harus berhenti? Ya, baik, terima kasih. Menyambut dengan pertanyaan tentang ancaman. Ini kan mebel ini dekat sama dengan tetangga. Kalau pekerjaan sering terjadi sampai larut malam, kadang juga terjadi ancaman dari tetangga karena mebel di dalam lokasi tetangga. Mungkin dia dekat dengan rumah keluarga yang dekat, terus mabuk tetap datang dari masalah dalam mebel. Baik, terima kasih. Oke, jadi kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancamannya sudah selesai. Sekarang saya ingin bertanya tentang perizinan usaha. Nah, perizinan usaha itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada TDP atau tanda daftar perusahaan, ada NIR atau nomor induk usaha, ada SIUP atau surat izin usaha perdagangan, lalu ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, di sini saya akan bertanya bahwa dari keempat itu perizinan usaha milik Om ini yang mana? Kalau yang memiliki cuma ada NPWP saja, karena pajaknya wajib dibayar. Jadi kalau sisirnya itu kan bukan barang racun, gitu. Kalau barang perdagangan apa itu konsumsi makan minum itu pasti itu ada sisir. Kalau yang begini lokasinya karena dalam tidak diusahakan itu. Sisirnya hanya pajaknya wajib dibayar. Baik, terima kasih. Jadi perizinan dari tempatnya Om itu adalah NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Selanjutnya itu usaha Om ini dalam awalannya itu Om itu sebagai pelopornya itu sebagai bosnya sendiri atau satu kelompok. Jadi Om sendiri atau perorangan atau kelompok. Ya baik, terima kasih. Usaha ini kita sendiri saja. Nah, sendiri usaha lebih bagus daripada ketemu bergabung kadang-kadang sendiri saja. Jadi untuk di sini Om sebagai bos sendiri, jadi pemilik usaha perorangan. Lalu kita masuk ke modal. Modal awal Om untuk buat mebel ini berapa? Iya, modalnya cuman kalau bicara tentang modal cuma 10 juta saja.
paling cuma beli kayu 5 kubik, 1 kubik itu setengah kubik, kadang-kadang beli 1, jadi kita beli itu sekalian beli tenis, dinner, jadi langsung jadi saja. Waktu itu modalnya 10 juta. Baik. Jadi modal awalnya sudah 10 juta itu untuk semuanya. Lalu barang-barang ini Om awal-awalnya itu mau jualnya barang-barang ini diperuntukkan untuk apa? Contohnya Om itu buat apa sih awal-awalnya itu? Meja, kursi ya Pak? Modal awal ini kita buat tempat tidur dulu, tempat tidur yang sering orang butuh, yang bisa butuhkan secara pribadi lah. Lemari, tempat tidur, lemari gantung, meja rias, itu yang sering kita buat awal itu, modal awal. Jadi kita modal berkembang, bisa berkembang. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya itu produk apa yang dibuat? Produk yang dibuat ya tadi Om juga sudah mungkin bocorkan sedikit-sedikit, seperti tempat tidur, meja tamu, kursi tamu, lemari, mungkin hal lain selain itu, mungkin kayak kalau misalnya ada pesanan dari sekolah kan, meja sekolah, kursi sekolah. Nah selain itu kan mungkin adalah proyek besar. Nah, contoh barang dari proyek besar itu apa? Kalau tentang proyek besar itu sering terjadi yang kita dapat di mebel ini, kursi pintu jendela sekolahan sama kursi meja sekolah. Nah itu yang sangat beda dari antara mebel ini yang pernah kita ketemu waktu itu, sangat besar, proyek yang paling besar itu. Baik, terima kasih. Jadi produk yang paling besar itu bisnis yang paling besar Om buat itu meja dan kursi sekolah. Ya. Selanjutnya itu pengelolaan bahan baku. Awal-awal itu Om belajar teknik pengelolaan bahan baku ini, contohnya kan dari kayu biasa, nah sampai jadi tempat tidur tempat tidur yang bagus itu bagaimana, apa teknik-teknik yang Om gunakan? Ya, baik, terima kasih. Tentang pengelolaan bahan baku sebelum masuk bahan mental lah. Bahan mental kita buat itu paling di skap dulu, habis itu baru diamplas dulu, terus dirakit sebentuk dia jadi tempat tidur. Contoh tempat tidur yang mau kita buat, kita di skap dulu pertama, kedua diamplas, baru kita rakit bentuknya, dan kita bikin bentuknya. Terus yang ketiga kita dasar semprot, kalau ada yang mau semprot kita semprot, terus kita mulai amplas air lagi, terus kita mulai finishing kembali dijual. Terima kasih. Oke Om, ya mungkin segitu saja dari Katongnya. Katong mungkin mau pertanyaan begini saja. Lalu mudah-mudahan mulai dari video ini Om Pemebel ini mungkin lebih dikenal di Dogo ini, lebih banyak juga yang datang buat barang-barang di Om sini. Selanjutnya itu Katong cuma mau lihat kualitas barang. Jadi Katong mungkin mau lihat beberapa barang yang sudah jadi di Om Tampat, lalu Katong mau lihat kualitas. Selamat siang, terima kasih atas kehadiran adik-adik dong di sini. Sudah datang mau cek tentang lokasi mebel ini, ataukah tentang pendapatan mebel. Tentu saja sekali lagi kita berterima kasih karena dengan adanya adik-adik ini mungkin saja bisa kita dikenal sebagai suara mebel. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih dari kami kelas 11 kelompok 1 kelas 4. Oke. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pelafalan atau penyebutan kata di video tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan